I hope you are excited about cell phone evangelism. Saya harap kita masih tetap senang, excited dengan evangelisasi lewat handphone. And I want to thank you once again for being part of the team. Saya sekali lagi berterima kasih karena teman-teman boleh menjadi bagian dari tim ini. My title is, What Are You Reading? Saat ini topik dari Mr. Gideon adalah apa yang engkau baca. And I'm going to ask my friend here, Elvis, to please read Acts. Open your Bibles, your electronic Bibles, your physical Bibles to Acts chapter 8. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal 8. Verse 26 to 40. Acts chapter 8, verses 26 to 40. I will not read it in English. We read it in Bahasa. Oke, kita buka Kisah Para Rasul 8. Ayat yang ke-26, 26 to 40. 26 sampai 40. Seperti biasa, ayat 26 laki-laki kita akan baca, ayat 27 yang ganjil perempuan akan baca, and 40 ayat 40 kita akan baca bersama-sama. Oke, laki-laki kita siap? Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, perempuan. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kita baca bersama-sama. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Then I would like us to look at Colossians. Kolose, kitab Kolose, kita akan buka Kolose 4. Chapter 4. Kolose 4 ayat 2. We're going to look at 3 verses, 2, 5 and 6. 2, 5 and 6. Ayat 2, ayat 5, dan ayat 6. Kolose 4, ayat 2, 5, dan 6. Now, as I read this section, I want you to file in the back of your mind and consider as we look at the events, as we discuss Acts. Ketika kita akan membacakan ayat ini, mari kita
berpikir di dalam pikiran kita tentang apa yang terjadi di cerita tadi di dalam kisah Filipus di buku Kisah Para Rasul. Oke, mari kita baca di dalam Kolose 4 ayat 2, 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Okay, friend, when you hear the word evangelism, what is your immediate thought? Apa yang keluar dari pikiran kita ketika sahabat-sahabat mendengar kata penginjilan? A few of us here are gifted with what it takes to evangelize. Beberapa dari kita mungkin dikaruniai dengan karunia untuk menginjil. And we are excited and we want to go and start evangelizing. Kita mungkin sangat bersemangat dan kita akan mulai untuk penginjilan ini. But many of you will be fearful, you will be scared to evangelize, you'll be nervous. Tapi mungkin ada yang lain akan takut, gugup dan belum melakukan apa-apa. What will I say? Apa yang akan saya katakan? What if they ask me a difficult question? Bagaimana kalau saya pergi lalu mereka akan bertanya pertanyaan yang sulit? What happens if I don't know how to answer? Dan apa yang harus aku lakukan jika saya tidak punya jawabannya? My friend, allow me to assure you, Sahabat-sahabat, mari saya ingin untuk meyakinkan teman-teman. it's not about what you know, it's about who you know. Masalahnya bukan terhadap apa yang kita tahu, tetapi siapa yang kita tahu. Evangelism is not about you. Karena penginjilan itu bukan tentang kita atau tentang Anda. Evangelism is about helping others to get to know Jesus. Karena penginjilan itu adalah membantu orang lain untuk mengenal, bukan mengenal kita, tetapi mengenal Yesus. So we organized the evangelism team just now. Nah, kita telah mengorganisasi tim penginjilan saat ini. And you will be receiving those messages every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday the study. Dan kita akan menerima banyak pesan dari Minggu, Senin, Selasa, dan tiba pada mungkin hari Friday, Jumat. So you will be able to send that out to 10 of your friends every morning. Dan kalau kita terima itu, kita bisa untuk membagikan materi atau yang di-share itu kepada sahabat-sahabat kita yang lain setiap pagi. And I want to encourage you about the story of Philip and the Ethiopian eunuch. Dan saat ini saya ingin mendorong saudara-saudara tentang cerita tadi yang kita baca tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. And there are three things that we can learn from this account in the book of Acts. Ada 3 hal penting yang kita akan pelajari dari cerita dari Kisah Para The Rasul. first thing is to listen. Hal yang pertama adalah kita harus mendengar. Now, I want you to focus on this first step. Many often skip over this important point. Kita harus fokus kepada langkah pertama yaitu mendengar. Karena banyak orang yang skip atau lewati ini poin yang sangat penting ini. Even if you have the answer, Meskipun kita mempunyai jawaban, listen to the other person. Give that person opportunity to talk. kita harus mendengarkan lawan bicara kita atau siapapun yang ingin kita jangkau. Berikan dia kesempatan untuk berbicara dan kita mendengar. At the same time, listen to God. Listen to God in your life. Pada saat yang sama, kita juga harus sensitif mendengarkan Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Now, I want us to go back to Acts chapter 8. We're just going to look at 4 verses. Kita kembali ke Kisah pasal 8 tadi, kita akan lihat 4 ayat mulai dari ayat 26 sampai ayat ke-30. Di Kisah pasal 8. Chapter 8, verses 26 to 30. Kisah 8 ayat 26 sampai 30. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza.
Nah, di situ dikatakan bahwa malaikat menyuruh Filipus untuk bangun berangkat ke sebelah selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. So let's skip to verse 29. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Nah, kita lanjut di ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergi ke situ dan dekatilah kereta itu. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, do you understand what you are reading? Ayat 30 bilang, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? So to provide insight, we need to look at the context for what is happening here and thereby get to know Philip. Jadi di dalam hal ini kita harus untuk mendapatkan insight atau pengetahuan tentang hal ini, kita harus melihat konteks apa yang Filipus sementara lakukan. We need to go back to the beginning of chapter 8. Kita harus naik ke atas di awal permulaan kisah pasal 8. So chapter 8 verses 4 Coba teman-teman buka kisah 8 ayat 4. to 8. Verses 4 to 8. Kisah 8 ayat 4 sampai 8. Therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Hearing and seeing the miracles which he did. Karena mereka melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Filipus. Verse 7, for unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar roh-roh itu sambil berseru dengan keras dan banyak orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. And many who were paralyzed and lame were healed. Ya, dan orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. And then verse 8, and there was great joy in that city. Ayat 8, kisah 8 ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Now, Philip was one of the original 7 deacons chosen to serve the needs of widows and needy people. Filipus adalah salah satu diakon dari 7 yang terpilih untuk melayani orang-orang pada saat itu. And when persecution broke out in Jerusalem, Philip went to the city of Samaria and began preaching the gospel of Jesus Christ there. Saat jemaat di Yerusalem mulai dianiaya, maka Filipus pergi ke kota di Samaria untuk memberitakan Injil. And we are told that the crowds listened because they heard his message and they saw the miracles. Dan diberitakan di Alkitab bahwa semua orang di kota itu mendengar karena khotbah dari Filipus dan juga tanda-tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Evil spirits were being cast out and the lame and paralyzed were being healed. Roh-roh jahat diusir, yang lumpuh dan yang timpang disembuhkan. So you can picture this massive crusade with thousands of people packed into a stadium so they can hear the message. Coba saudara-saudara bayangkan bagaimana Filipus, situasi di kota itu, bagaimana orang-orang sangat bersukacita untuk melihat bagaimana seorang Filipus ini dapat mengadakan KKR besar-besaran untuk orang-orang ini. And the text says that there was much rejoicing. Dan ayat itu berkata bahwa banyak dari mereka yang bersukacita. Then an angel of God comes to Philip. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Filipus. And he tells him to go to the road that goes from Jerusalem to Gaza. Tiba-tiba malaikat Tuhan bilang, Filipus, tadinya engkau di Samaria, sekarang kamu turun ke jalan dari Yerusalem menuju ke Gaza. And Luke, who wrote the book of Acts, says this was a desert. Dan Lukas yang menulis buku Kisah Para Rasul, dia tulis bahwa tempat yang akan Filipus pergi ini adalah padang gurun atau belantara. So God is telling Philip to leave the big crowds, the success that he was experiencing, and to go to the middle of nowhere. Tiba-tiba Tuhan suruh Filipus tadinya yang di kota ramai berhasil, tiba-tiba Filipus disuruh pergi ke padang belantara, di tempat yang sunyi atau in the middle of nowhere, tidak tahu di mana. How often have we seen God tell someone like Abraham,
pack up and go, and I will let you know when you've arrived. Berapa sering kita melihat perintah-perintah Tuhan seperti itu. Contohnya seperti Abraham, tiba-tiba dia tinggal di kota dan tiba-tiba datang suara Tuhan. Keluar dari kota ini, tinggalkan kota ini dan pergi ke negeri yang akan saya. But Philip was listening to the voice of God through the angel. Namun Filipus mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat. And Philip leaves this big crusade. He just leaves with no questioning, no hesitation. He simply listens and goes. Dan Filipus hanya mendengarkan suara Tuhan, dia tinggalkan kota yang ramai, dia tinggalkan pekerjaannya yang sangat berhasil di kota itu, dan dia pergi mengikut suara Tuhan untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu yang ada di padang belantara itu. So when he gets to this road, this Jerusalem-Gaza road, Ketika Filipus tiba di jalan itu dari Yerusalem ke Gaza, we don't know if it's 1 kilometer or 50 kilometers, but he came across this Ethiopian eunuch. kita tidak tahu jaraknya berapa jauh itu, apakah 1 kilometer atau 50 meter, tapi intinya dia bertemu tiba-tiba dengan sida-sida dari Ethiopia ini. And this Ethiopian, he is an official under Queen Candace. Nah, sida-sida Eropa ini adalah pegawai resmi dari Sri Kandake, ratu yang ada di Ethiopia. And he's in his chariot returning from worshiping in Jerusalem as a Jewish new convert. Nah, sida-sida ini adalah seorang yang menjadi Yahudi. Jadi dia bukan Yahudi, menjadi Yahudi. Dia baru beribadah di Yerusalem, sekarang sementara OTW pulang ulang ke Ethiopia. And the Holy Spirit nudges Philip to join the Ethiopian at the chariot, and Philip obeys once again. Sekali lagi, Roh Kudus bilang sama Filipus, kamu gabung sama orang itu yang ada di kereta. Dan Filipus mengikutinya, dia langsung naik ke kereta untuk menemani sida-sida itu. Now, Philip was walking, Nah, kita lihat bahwa Filipus berjalan kaki. and the Ethiopian was in a chariot. Orang Ethiopia itu ada di atas kereta. So I can imagine how God supercharged Philip's legs to catch up and pass the chariot. Mari kita bayangkan bagaimana Filipus yang harus mengejar kereta itu untuk mencapainya. And I can see this eunuch in his chariot reading the book of Isaiah, and he sees this man running past his chariot. Nah, kita boleh bayangkan ketika sementara sida-sida membaca buku Yesaya dan dia bisa lihat, kenapa tiba-tiba And this Filipus grabs the Ethiopian's attention. dan itu menarik perhatian dari sida-sida itu tentunya. So Philip shouts to him, "What are you reading?" Dan tiba-tiba sementara mungkin Filipus berlari, dia tanya, apa yang Bapak baca? So when God talks to you today, Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Anda hari ini, are you really tuned in to listen to that voice? apakah kita berada di dalam mode untuk mendengarkan suara Tuhan? How do we know when God is talking to us? Bagaimana kita bisa tahu ketika Tuhan sementara berbicara kepada kita? It won't be a lightning strike and a big sound and you'll hear God's voice. It doesn't work that way. Itu tidak seperti tiba-tiba ada kilat yang menyambar dan datang suara dari langit dan tiba-tiba mendengarkan suara Tuhan. God's way of communicating with you is through His Word. Karena cara Tuhan berkomunikasi dengan kita adalah melalui firman-Nya. So as you read His Word, as you read the Bible, He uses that to communicate with you. Jadi sementara kita merenungkan, membaca firman Tuhan, saat itulah sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan, dia ingin sementara berkomunikasi dengan kita. You also will hear God in times of prayer, when you're praying with God, to God. Kita juga akan mendengarkan suara Tuhan ketika kita meluangkan waktu di dalam doa, berdoa bersama dengan Tuhan. God will also use dreams. Bahkan Tuhan bisa gunakan mimpi. I go to Iran quite often. Mr. Gideon sering pergi ke Iran. And I've many Muslim friends who receive these dreams and they're questioning about Christianity. Dan banyak saudara-saudara kita yang Muslim di Iran banyak mendapatkan mimpi dan mereka ingin lebih bertanya tentang kekristenan. And there's a lot of noise and distraction in this world today trying to draw our attention away from God. Karena begitu banyak gangguan, kebisingan yang mengganggu kita agar supaya kita tidak mendengarkan suara Tuhan.
So it's vitally important to spend special time with Jesus alone. Itulah sebabnya sangat vital dan penting untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan sendirian secara pribadi. Where you can literally lock the door and be alone with God and talk to Him as I'm talking to you now. Talk to Him aloud. Ketika kita boleh kunci pintu dan hanya kita dengan Tuhan berbicara seperti kita sementara berbicara saat ini. And you need to pause and listen as you read the Word of God. Allow God to be able to talk to you. Dan sambil kita baca Alkitab, kita butuh pause. Pause untuk apa? Untuk mendengarkan, merenungkan, melihat feedback apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya. It reminds me of Elijah. Itu mengingatkan saya kepada Elia. When God told him He would reveal Himself to him. Ketika Tuhan bilang, oke Elia, saya akan menampakkan diriku kepadamu. Elijah then went up the mountain and God sent a roaring wind, but God was not in the wind. Ketika Elia naik ke gunung, tiba-tiba datang angin yang sangat kuat. Tapi Tuhan tidak ada di dalam angin yang kuat itu. Then God sent a big earthquake to shake the mountain. Tiba-tiba waktu Elia sebentar itu, Tuhan kirim gempa bumi. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. God was not in the earthquake. Tapi Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi yang... Then God sent a blazing fire. Tuhan mengirimkan api yang membara. And He was not in the fire. Tapi Tuhan tidak ada di dalam api yang membara itu. Then Elijah heard a still, small whisper. Tetapi Elia mendengarkan suara sepoi-sepoi halus kalau di bahasa Indonesia kalau tidak salah. And he Sepoi-sepoi knew halus. it was time to step out and be in the presence of God. Saat itu Elia sadar bahwa itulah suara Allah dan dia harus keluar untuk menghadap Tuhan. God will also speak to you through other Christians. Tuhan bisa juga berbicara kepada kita melalui saudara-saudara seiman kita, orang Kristen. We all have been given this family. We are all family. Kita diberikan suatu keluarga yang besar. Kita semua di sini adalah satu keluarga besar. We come together, we encourage, we comfort, we correct each other. Kita datang bersama-sama, kita saling menguatkan, saling mendoakan, bahkan kita saling menegur satu dengan yang lain. And as we are looking for answers of life, we don't have to do it alone. Dan ketika kita mencari jawaban tentang persoalan hidup ini, kita tidak bisa mencari itu sendirian. You can talk to somebody that you trust in your congregation and confide with them. Kita boleh berbicara kepada orang yang kita percaya, teman-teman, saudara-saudara seiman kita, dan kita boleh bersekutu dengan dia. And God will work through those friends in the church to actually communicate a message to you. Dan Tuhan bisa menggunakan sahabat-sahabat kita yang kita percaya itu untuk memberikan nasihat atau untuk memberikan firman-Nya bagi kita. So we need to listen to God, number one. Jadi yang pertama, kita harus mendengarkan Tuhan. Number two, you need to listen to the lost. Nomor yang kedua, kita harus mendengarkan kepada orang yang hilang. That's why we discussed high touch. Itulah sebabnya kita telah mendiskusikan tentang high touch. Let's go back to Acts chapter 8. Sekarang mari kita balik ke kisah tadi, kisah para rasul 8, ayat yang ke-31 sampai 34. Verse 31 to 34. Kisah 8 ayat 31 sampai 34. And he said, how can I, unless someone guides me, understand this book of Isaiah? Sida-sida itu bilang, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? And he asked Philip to come up and sit with him. Saat itu juga dia langsung panggil Filipus untuk, ayo duduk di kereta di samping saya. And the place in the scripture which he was reading was this. Dan bacaan Alkitab yang dibaca oleh sida-sida ini adalah seperti berikut. It was that portion that you read just now where Jesus is the lamb led to the slaughter in his humiliation, etc. Gave up his life for you and me. That section of Isaiah. Sida-sida itu sementara membaca Yesaya pasal yang ke-53 tentang hamba Allah yang adalah domba yang akan dibantai dan hamba yang melayani. So the eunuch asks Philip, this section, who is it talking about? Jadi sida-sida ini tanya kepada sida-sida tanya kepada Filipus. Filipus, ini perikop ini tentang siapa ini cerita ini? So when Philip asked this Ethiopian if he understood what he was reading,
Jadi ketika Filipus tanya kepada bapak ini, bapak sida-sida ini, apakah bapak mengerti apa yang bapak baca? The Ethiopian responded, "How can I unless someone helps me to understand?" Bapak merespons bahwa, wah, bagaimana saya mau mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan kepada saya? And this is why high touch is so important, because those devotionals and every study once a week, you need to develop deep relationships with those 10 people so that you are listening to when they have a question. Itulah sebabnya sangat penting itu high touches atau jangkauan secara dekat. Karena memang kita harus mengerti, kita harus dekat, kita harus pahami dengan siapa kita akan berkomunikasi nanti kepada orang-orang yang akan kita kirimkan firman-firman itu. I'll give you an example. Saya berikan contoh. There was a young man and he was busy in the process of walking past me. Ada seorang muda yang kelihatan sibuk melewati Mr. Gideon. And when I looked at his face, I could see he was having a difficult day. Ketika saya lihat wajahnya, saya bisa tahu, wah ini orang sementara tidak bagus. So I said to him with a smile, "How are you?" Lalu saya harus saya harus menegur dia, apa kabar, dengan senyuman tentunya. And he said, "I'm fine," and he carried on walking. Dia cuma bilang, oh yuk kita baik-baik ya, biar dia lanjut. But then I caught his arm. Tiba-tiba Mr. Gideon tarik dia punya tangan. And I said to him, no, I'm really interested. How are you? Really, how are you doing? You don't look good. Mr. Gideon bilang, oh enggak, kamu katakan baik-baik saja, tapi sebenarnya kelihatan, ada apa sebenarnya dengan Anda? And he looked at me, Dan dia lihat saya, and he kept quiet for a few seconds. beberapa detik dia diam, And he said, "Do you really want to know?" dia bilang, betul-betul Bapak Gideon ingin tahu? And I said, "Yes." Bapak Gideon, oh iya tentu saja. And he was very surprised to have someone that's willing to listen. Dan dia sangat terkejut karena ada orang yang mau untuk tahu keadaannya yang sebenarnya. And he shared some very tough struggles that he's busy with in his life. Akhirnya dia membagikan ceritanya, pergumulannya yang sangat sulit yang sementara dia dihadapi dalam And within about 15-20 minutes, we came up with a plan to help him work through those tough situations. Dalam waktu 15 sampai 20 menit mereka berdiskusi bagaimana kita mencari jalan keluar untuk masalah yang dia sementara So hadapi. I'm saying to you, my friend, that you need to listen for what is happening in other people's lives. Jadi yang ingin dikatakan adalah kita perlu lebih sensitif untuk mengetahui atau mendengar apa sebenarnya yang terjadi pada kehidupan orang lain. Be sensitive. Kita harus menjadi sensitif, peka. Be ready for questions when they ask those questions. Kita harus siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan. And being a cell phone evangelist, you busy building a relationship, a friendship on another deeper level with the purpose of leading them to baptism. You will have to listen very, very carefully. Ketika kita ada di dalam cellphone evangelism, penginjilan cellphones ini, maka ketika sementara kita bercakap-cakap, kita ingin agar hubungan kita lebih dalam, karena kita rindu ketika mereka ingin untuk betul-betul sampai di tahap mereka ingin dibaptis, kita boleh memberikan jawaban atau berbagi dengan mereka. You must also realize Kita juga harus sadar that 1 or 2 or 3 of these 10 friends of yours that will be receiving the devotionals and the study, mungkin ada beberapa, 2 atau 3, 4 orang yang akan menerima yang kita kirim devotional, will ask you other questions to avoid the spiritual questions. mungkin mereka akan tanya pertanyaan lain supaya menghindari tentang pertanyaan rohani. And you will have to learn to recognize the difference between planting seeds Dan kita harus membedakan bagaimana sebenarnya, apakah kita sementara menanam benih, and providing water for the seed to germinate, atau kita sementara menyiram air untuk benih itu bertumbuh, or when you are simply casting pearls to the pigs. atau kita mungkin sementara melemparkan mutiara kepada babi. So it's vitally important to really listen. Jadi sangat penting untuk mendengarkan. Okay. Gandhi once said, Gandhi, pemimpin dari India, pernah berkata, "I like your Christ. saya sangat menyukai Kristusmu, I do not like you Christians. tapi saya tidak menyukai kekristenan. Because you Christians are not nothing like your Christ." Karena kamu orang Kristen
tidak seperti Kristus. So at one point, Gandhi had tried to attend a church to see what this was all about. Karena dalam suatu saat Gandhi mungkin waktu itu dia di Inggris, dia mau coba masuk ke gereja. And he tried to walk into a church where Americans were worshiping in India. Oh, dia mau masuk di gereja di mana orang-orang Amerika beribadah di India waktu itu. And the usher at the front door stopped Gandhi Penerima tamu di depan langsung, oh mohon maaf Pak, nggak bisa masuk. and said to him, no. The church for the Indians is down the road. Dia bilang, oh enggak, di sini khusus untuk orang India di bawah sana. Dia bilang sama Gandhi. We've got to be very sensitive. Dan hal itu sangat sensitif bagi And we Muhammad have Gandhi. to have the right answers and love for people when they need that love and protection and that care. Karena justru saat itulah, justru kita harus mempunyai belas kasihan atau kepedulian kepada orang-orang yang terlihat seperti Gandhi saat itu waktu dia mau masuk gereja. High touch is letting people understand that you really care for them. High touch atau jamahan dalam hal ini level yang tinggi, itu berarti bahwa kita betul-betul ingin, kita betul-betul mengerti mereka dan peduli kepada mereka. And Jesus gave us the example. Dan itulah teladan Yesus yang diberikan kepada kita. John 1 verse 14. Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh and dwelt amongst us. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. And we beheld his glory. Dan kita memandang kemuliaannya. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kemuliaan dan kebenaran. He is the King of the universe, Dia adalah raja segala semua semesta who created everything that we see and everything we cannot see. yang telah menciptakan segala sesuatu yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. And he humbles himself. He becomes a human. He dwells in a human body with us. Tapi Tuhan Yesus rela untuk masuk memakai kemanusiaan agar dia boleh hidup di tengah-tengah kita. Full of grace and truth. That's our example. Ya, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah teladan kita. So you need to declare the truth of God and that we are all sinners in need of a savior. Kita juga harus tahu bahwa tentang firman Tuhan dan harus tahu juga bahwa kebutuhan orang akan juru selamat. And God loves us just as we are. Karena Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita ada. But he loves us too much to leave us this way. Tetapi Tuhan juga sangat mengasihi kita untuk tetap meninggalkan kita hidup di dalam keadaan kita yang begitu-begitu saja. And you will be inviting your 10 friends to walk with you side by side as you and them grow in faith. Dan kita akan memanggil 10 teman yang akan menjadi target kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita, sementara kita pula sementara bertumbuh di dalam iman kita. So we need to listen to people, we need to listen to God, and we need to discern and share the gospel. Kita harus mendengarkan orang lain, pada saat yang sama kita harus mendengarkan Tuhan, dan saat yang sama juga kita ingin untuk mengabarkan atau membagikan Injil itu. So what did Philip do? Jadi apa yang dilakukan oleh Filipus? When he saw the eunuch reading from Isaiah about Jesus, Ketika dia lihat sida-sida sementara membaca dari buku Yesaya tentang Yesus, verse 35 says, then Philip started talking and he started preaching and telling him about Jesus. apa yang dilakukan oleh Filipus? Di ayat yang ke-35, Filipus mulai berbicara dan bertorak dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. So previously, yesterday I said to you, you need to share Jesus, your personal testimony and Jesus. You do not need a theological degree. Kemarin saya sudah bilang bahwa kita harus membagikan tentang Yesus kepada orang lain. Pengalaman pribadi kita kepada orang lain. Kita tidak perlu untuk menjadi seorang pendeta atau sarjana teologi, tapi kita harus
membagikan apa yang kita rasakan secara pribadi tentang Yesus bagi orang lain. So Philip saw that the Ethiopian was actually reading Isaiah chapter 53. Jadi Filipus sementara melihat sida-sida membaca dari Yesaya pasal 53. And when Philip asked the question, what am I reading about here? That was a very good starting point for Philip to talk about Jesus. Dan ketika ada pertanyaan tentang bacaan dari nas itu, justru itu adalah starting point atau awal mula yang sangat baik untuk masuk membicarakan tentang Yesus dari buku Yesaya itu. Anne Wilson wrote a song. Ada seorang Wilson, dia And menulis lagu. The words talk about the struggles of life. Lagu ini berbicara tentang pergumulan hidup. And she in her song says, let me tell you about my Jesus. Di dalam lagu tersebut dia bilang, mari saya ceritakan kepadamu tentang Yesusku. Now, she concludes the song, I'm going to read some of the words with these words. Saya akan membacakan beberapa penggalan-penggalan kata-kata di dalam lagu tersebut. Who would take my cross to Calvary? Dalam lagu tersebut baitnya, siapa yang akan membawa salibku ke Kalvari? Pay the price for all my guilty. Siapa yang akan membayar harga untuk semua kesalahan-kesalahanku? Who would care that much about me? Siapa yang akan peduli, sangat peduli tentang saya? Let me tell you about my Jesus. Mari saya katakan kepadamu tentang Yesusku. He makes a way where there is no way. Dia membuka jalan ketika sudah tidak ada jalan lain. He rised up from an empty grave. Dia bangkit dari kubur. There is no sinner that he cannot save. Tidak ada pendosa yang tidak bisa ia tidak selamatkan. Let me tell you about my Jesus. Mari saya katakan kepadamu tentang Yesusku. His love is strong and his grace is free. Kasihnya sangat kuat dan karunia-Nya gratis. And the good news is that I know Dan kabar baiknya adalah saya tahu that what he can do, what he did for me, he can do for you. apa yang telah dia lakukan bagi saya, dia bisa lakukan untuk Anda juga. Let me tell you about my Jesus. Mari saya katakan kepadamu tentang Yesusku. And let my Jesus change your life. Dan kiranya Yesus yang aku ketahui, Yesusku itu mengubah hidup Anda. That's a cell phone evangelist. Itulah penginjilan lewat cellphone. Now, there are many sort of stereotype canned approaches that have been developed over the years. Mungkin ada beberapa stereotip atau pandangan-pandangan buruk tentang penginjilan ini yang telah berkembang We've bertahun-tahun. seen the pamphlets, the tracts that people have, the brochures that people have that help people with evangelism. Kita sudah melihat ada yang untuk menyebarkan brosur, pamflet, traktat. They might be useful, Itu bisa sangat berguna. but you've got to be careful as many of them are produced only from a faith background. Tetapi kita harus menyadari bahwa pamflet, traktat itu diproduksi dari berdasarkan iman seseorang. And some of these pamphlets say you just need to pray and you are saved. Kadang-kadang hanya langsung to the point. Kamu hanya boleh langsung berdoa atau kamu hanya boleh langsung lakukan ini dan itu dan kamu diselamatkan. And they tend to leave out scriptures that speak about baptism as part of the process. Dan biasanya di pamflet itu ada disisipi untuk proses tersebut kamu juga bisa dibaptiskan. So you will need to adjust to line up your presentation or your talk, chatting to that person, so that you must use what is available in Scripture when you talk to them. Justru ketika kita berbicara kepada orang, maka kita harus lebih baik untuk menyesuaikan dengan apa yang sementara justru mereka ingin ketahui agar bisa sesuai dengan firman Tuhan. You know, whenever I do the study on the state of the dead, Saudara-saudara tahu, setiap kali saya mempelajari tentang
keadaan orang mati, doktrin khusus keadaan orang mati. After that study on YouTube or wherever, I will have dozens, sometimes hundreds of WhatsApps, people responding to the study they've just seen. Jadi biasanya Mr. Gideon akan upload pembelajaran tentang state of the dead, keadaan orang mati, dan akan Mr. Gideon akan terima WhatsApp pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran yang baru disampaikan. So, when you receive that study and you're going to send the state of the dead out, you can actually prepare your 10 friends and say, listen, do you know what happens to you after you die? Nah, lewat pelajaran ini kita boleh berkumpul untuk tim yang telah dibentuk, untuk 10 orang teman-teman kita, untuk melihat pembelajaran ini, dan kita boleh langsung bertanya, apakah teman-teman tahu apa yang akan terjadi setelah kita mati? You're preparing them and you wanting them to feel, man, I want to listen to the study. Kita harus mempersiapkan mereka supaya mereka juga mau untuk, oh iya kita mau tahu habis kita mati kita jadi apa. Now, you could also ask them, where will you go to when you die? Teman-teman juga boleh contoh tanya, menurut Ngoni kalau habis orang mati orang mau pergi di mana? Why would God allow you to go to heaven? Kenapa Tuhan izinkan kalau ada seseorang yang mati kok langsung ke surga? So, another friend of mine walks up to somebody and he says, are you a good person or a bad person? Ada teman dari Mr. Gideon yang langsung tanya, oh kamu orang baik atau orang jahat? And then he starts naming a variety of sins and eventually they say, no, I'm bad. Dan mereka tetap berdiskusi dan pada akhirnya orang itu menjawab, oh saya orang. But he's very friendly and very tactful, and this allows him to share the need for grace and that we all have access to that grace. Tapi teman dari Mr. Gideon itu sangat, dia taktis dan sangat bersahabat, sampai-sampai dia bilang, oke, meskipun engkau sangat jahat, mari saya bagikan tentang kasih karunia yang gratis itu, yang cuma-cuma itu. And he's memorized a few texts from Romans that leads a person through their need to follow Jesus. Jadi temannya Mr. Gideon itu menghafal hanya beberapa ayat dari buku Roma untuk mengajak orang yang tadi itu mengenal kasih karunia kepada Yesus. And you can give a brief overview of the Bible. Dan kita boleh memberikan mungkin ringkasan singkat tentang Alkitab. In the beginning was God. Pada mulanya adalah Allah. He created all things. Dia yang menciptakan semuanya. He created people. Dia yang menciptakan manusia. Then there was Lucifer. Lalu tiba-tiba ada Lucifer. And he became jealous. Dan dia cemburu. And sin evolved. Lalu dosa itu mulai berevolusi. And unfortunately Adam and Eve sinned. Dan sangat disayangkan Adam dan Hawa. And we berdosa. inherited those tendencies. Dan kita mewarisi itu, kecenderungan itu. And this has separated us from God. Itulah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. And we can do nothing that will save us. Dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk diselamatkan. We need Jesus as the bridge to save us. Kita membutuhkan Yesus sebagai jembatan agar supaya kita diselamatkan. So that's another approach that you can use. Itu hanyalah salah satu contoh kalau kita mau bercakap-cakap dengan orang yang ingin kita dekati. But the most powerful one is your own personal testimony. Tapi yang sangat berkuasa adalah kesaksian pribadi kita tentang Yesus. What has Jesus done for you? Apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. You can tell your friend, he came, he died for me, he was buried for me, he rose for me, he ascended for me, he went back to heaven and he's coming back to fetch me. Kita boleh katakan kepada mereka, dia mati untuk saya, dia dikuburkan untuk saya, dia bangkit untuk saya, bahkan dia naik ke surga untuk saya, dan dia berjanji akan kembali untuk saya untuk datang memperbaiki saya. Another way is to take your 5 fingers. Cara yang lain adalah untuk melakukan dengan 5 jari kita. And you can share 5 points. Kita bisa membagi dalam 5 poin. You must hear the good news. Kita harus mendengarkan kabar baik itu. You must believe that Jesus is God's Son. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. You must repent your sins. Kita harus bertobat dari dosa-dosa. You must confess that Jesus is Lord. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. And you must ask forgiveness and be baptized. Dan kita harus memohon pengampunan dan dibaptis. So all of these have their place.
Jadi semua ini mempunyai tempatnya masing-masing. They have value because it's easy to share your experience with Jesus with others. Itu sangat berharga karena kenapa? Karena itu membagikan apa yang kita alami dengan Yesus dengan orang lain. Now, when we talk about high touch, Ketika kita berbicara tentang istilah high touch ini, we cannot ignore Ministry of Healing, page 143. kita tidak bisa mengabaikan suatu kutipan di dalam Ministry of Healing atau hidup yang terbaik atau membina keluarga yang sehat di dalam bahasa Indonesianya. Di sini Ministry of Healing page 143. kalau di dalam bahasa Inggrisnya di halaman 143, Ministry of Healing halaman 143. There it says, the only way of success. Di situ dikatakan satu-satunya cara untuk sukses. Now, I'm now adding these words to be a cell phone evangelist. Mr. Gideon akan menambahkan kata-kata dalam konteks cell phone evangelism di dalam kutipan ini Is to befriend people. adalah untuk bersahabat dengan orang-orang. Become aware of their needs. Kita sensitif atau mengetahui apa yang mereka butuhkan. Help them with their needs. Menolong mereka di dalam kebutuhan mereka. Then the confidence will develop for you from them. Dan kepercayaan akan mulai bertumbuh di antara orang yang kita tolong. And with that deeper friendship, you can ask them to receive the Revelation of Hope studies. Melalui persahabatan tersebut, dalam percakapan-percakapan selanjutnya kita boleh membagikan tentang pelajaran dari firman So Tuhan. being a cell phone evangelist is one that is sensitive to other people's needs. Jadi di dalam menjadi evangelis handphone, kita harus sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. So just be yourself. It's not difficult. You need no theological degree. Just talk about Jesus. Sekali lagi, jadilah dirimu sendiri ketika engkau membagikan Yesus. Yesus yang pribadi, tidak perlu Anda menjadi seorang pendeta atau menjadi sarjana teologi untuk melakukan hal itu. So now Philip is explaining who Jesus is that he was reading in Isaiah chapter 53. Nah, sekarang kita lanjut di cerita Filipus. Filipus sementara menjelaskan tentang apa yang sida-sida itu sementara baca melalui Yesaya 53. And then the eunuch says, but here is water. What stops me from being baptized? Sida-sida itu bilang, wah di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa untuk dibaptis? Then Philip says, well, if you believe with your whole heart, you may be baptized. Lalu Filipus bilang, kalau Bapak percaya sepenuh hati, maka Bapak bisa dibaptis. Then the Ethiopian says, but I believe that Jesus Christ is the Son of God. Dan sida-sida itu mengakui bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. And they stopped and Philip baptized him. Dan mereka berhenti, akhirnya Filipus membaptis sida-sida ini. So Philip began by identifying that the prophet was talking about Jesus. Jadi Filipus memulai dengan ayat ini tentang bahwa Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus. He shared who Jesus is, Dia membagikan siapa Yesus itu. how Jesus lived, Bagaimana Yesus hidup. what Jesus taught, Apa yang Yesus ajarkan. how Jesus died, Bagaimana Yesus mati. how Jesus rose again. Bagaimana Yesus bangkit kembali. So if Philip did not take the invitation, here's water, can I be baptized? And just stop there, what would have happened? Kira-kira kalau Filipus tidak merespons waktu sida-sida bilang itu, ini ada air, kenapa nak baptis coba kita sini. If Philip explained to him, oh, that passage is about Jesus, and he got off the chariot and went back to Jerusalem, Bayangkan kalau Filipus cuma jelaskan sama itu, oke ini tentang Yesus, habis itu Filipus balik lagi ke Yerusalem. that would not have worked. Itu tidak akan bekerja dengan baik. It's like walking into a showroom where they sell motor cars. Mr. Gideon berjalan di showroom dan di mana mereka menjual motor cross. And you are interested in this BMW. Dan misalnya kita lihat, ada satu yang merek BMW. And the salesman comes to you Lalu itu salesman, biasanya and sales datang you ask the price. dan orang tanya, Om berapa DP harga? And he tells you the price and he walks away. Lalu
Bayangkan kalau tuh salesman cuma bilang, oh DP harga begini kok dia langsung Are you going to buy that car? tiba-tiba. Apakah kita akan beli produk itu, mobil atau motor itu? No. Enggak. So, when you deal with your 10 friends with cell phone evangelism, Jadi ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, 10 teman kita itu nanti, you are sensitive to their needs and you are tuned in. You listen to God, you listen to them. You're sharing Jesus with them and you're watching their responses and you are available to lead that person to baptism. kita harus aware, kita harus sensitif dengan apa yang mereka butuhkan, kita harus siap mendengarkan apa yang mereka ingin katakan, kita harus siap mendengarkan apa yang Tuhan katakan, sampai membangun hubungan yang dalam, hingga sampai di titik mereka ingin untuk dibaptiskan. Jesus says in Matthew 28 Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28, that you and I have been given the Great Commission. bahwa saya dan saudara telah diberikan amanat agung, That's to go and make disciples. yaitu untuk pergi dan menjadikan murid, And we need to teach them. dan kita harus ajar mereka. So if someone declares that they believe in Jesus, they repent of their sins and want him to be Lord, that's enough to baptize them. Jadi jika ada seseorang yang mendeklarasikan diri bahwa saya percaya Yesus dan saya ingin untuk mengikuti Yesus, itu sudah cukup untuk membaptis beliau. But that's the starting blocks. Tapi itu adalah halangan untuk memulai. Now we need to teach them everything that we know. Bukan hanya sampai di situ. Sekarang kita harus apa? Ajar mereka apa yang mereka harus tahu. Let's return to Colossians chapter 4. Mari kita kembali ke ayat kita yang ada di Kolose pasal 4. We're going to look at verse 2, 5 and 6. Kolose 4, 3 ayat yang tadi ya. Kolose 4 ayat 2, 5 dan 6. I want you to look at this with the spectacles of a cell phone evangelist. Saya ingin kita melihat ini melalui sudut pandang sebagai seorang penginjil cellphone. Galatians 4 verses 2 says, continue earnestly in prayer. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa. Be vigilant, be wide awake, and with thanksgiving. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Verse 5, walk in wisdom towards those who are outside. Ayat 5 katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Redeeming the time. Pergunakanlah waktu yang ada. Let your speech always be with grace, Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. seasoned with salt. Jangan hambar. That's a phenomenal text. Itu sesuatu yang fenomenal. So Ayat yang as a fenomenal. cell phone evangelist, pray about these 10 people every day. Jadi ketika kita menjadi evangelis lewat cellphone, maka kita harus mendoakan 10 orang ini setiap hari. Thank God for these 10 non-Adventists that you can work with, that you can send these devotionals to, with thanksgiving. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai kesempatan menjangkau 10 orang yang belum mengenal Tuhan atau belum Advent dalam hal ini, sehingga kita tetap selalu mengucap Ask syukur. God for wisdom for those who are not Adventists. How do you deal with them? Minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya akan berhubungan dengan mereka ini? And share, talk about Jesus, share your testimony. Bagikan tentang Yesus, bagikan tentang pengalaman pribadi kita dengan Yesus kepada mereka. It's not difficult to be a cell phone evangelist. Sungguh itu tidak sulit menjadi seorang evangelis cellphone. The more you talk about Jesus, the more you will grow spiritually as well. Semakin banyak kita berbicara tentang Yesus, pada saat yang sama semakin kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Can we please stand? Bolehkah kita berdiri? I want you once again to form groups of 2. Sekali lagi, bolehkah dua-dua orang kita akan Groups of berdoa? 2. I want you to pray for your partner. Lord, thank you that my friend will be a cell phone evangelist. Lord, give them the sensitivity and the wisdom to listen to your word, to listen to these 10 people,
and to high touch with your blessing. Kita mendoakan sahabat partner di dalam doa kita, Tuhan, saya bersyukur bahwa sahabat saya ini ingin menjadi penginjil cell phones. Saya bersyukur dia akan sensitif mendengarkan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan saya bersyukur dia rela untuk membangun hubungan yang dalam dengan orang-orang. Lord, make me like Philip, where I will talk about Jesus. Tuhan, tolong buat saya menjadi seperti Filipus ketika saya ingin berbicara tentang Yesus. And then you swap and the other person prays for the other person. Let's do that now, please. Dan sebaliknya teman yang lain boleh saling mendoakan. Mari kita berdoa, saling mendoakan.
The Muslims when they... I think everybody is done. Okay, can we just stand for the closing prayer, please? Boleh kita berdiri untuk doa tutup? Heavenly Father, thank you for willing evangelists. Bapa di surga, terima kasih untuk kerinduan untuk penginjilan. Our prayer is that you will make us sensitive to listen. Doa kami Tuhan, kiranya Kau boleh membuat kami sensitif untuk mendengarkan. And to ask, like Philip did, what are you reading? Dan untuk bertanya seperti Filipus, apa yang sementara Bapak baca? And to recognize an opportunity where we can share Jesus. Dan untuk mengetahui kesempatan-kesempatan di mana kami boleh membagikan tentang Yesus. So Lord, our wish is that we will be used by you and the Holy Spirit to lead others to baptism. Dan Tuhan, harapan dan doa kami adalah Engkau boleh menggunakan kami dan Roh Kudus menggunakan kami untuk menuntun orang lain datang kepada Yesus. Thank you for this youth congress, Terima kasih untuk Kongres Pemuda ini Tuhan. where we had the opportunity to come together and form a cell phone evangelism team. Di mana kami boleh berkumpul dan membentuk tim untuk penginjilan cellphone. We ask your hand of blessing on every cell phone evangelist. Kami mohon tumpangan tangan berkat-Mu Tuhan menjadi bagian dari setiap pemuda yang akan menjadi evangelis cellphone. As they share those messages, Ketika mereka akan membagikan firman, as they share the devotions, ketika mereka akan membagikan renungan, as they share the Bible studies, ketika mereka akan membagikan pembelajaran Alkitab, may they be in a position where they can high touch and lead others to baptism. kiranya mereka akan sensitif di mana mereka ada di dalam posisi high touch dan menuntun orang lain. This is our humble prayer in your name. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you, Jonathan. Very welcome.